Belasan mahasiswa STISIP BP Banjar dampingi puluhan pedagang di Kelurahan Pataruman untuk membuat nomor izin berusaha NIB melalui online single submission OSS. Pada Minggu 12 September 2021, para mahasiswa yang tengah KKN itu juga memberikan bantuan sembako kepada pedagang yang mengikuti kegiatan tersebut. Ketua kelompok KKN 1 STISIP BP Banjar Nanang Ratno Afandi mengatakan, pihaknya sengaja menggelar kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Menurutnya dengan pendampingan ini dapat memudahkan masyarakat yang belum memiliki perizinan yakni legalitas resmi dari negara. Selama ini banyak yang mendapatkannya dari desa atau kelurahan berupa SKO, namun NIB ini langsung dari pusat. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik yang juga dosen pembimbing KKN STISIP Kelompok 1 Yogi Sugiarto Maulana menjelaskan, selama pengabdian mahasiswa di tengah-tengah masyarakat sejak 16 Agustus sampai 16 September 2021 ini fokus terhadap pemulihan ekonomi. Sebab banyak yang terdampak akibat COVID-19 terutama UMKM. Kebijakan PPKM yang berlaku hampir di semua daerah mengakibatkan UMKM banyak yang gulung tikar, namun ada juga yang masih bisa bertahan sampai saat ini. Berdasarkan beberapa penelitian, ada beberapa faktor yang membuat UMKM bisa bertahan di masa pandemi ini. Salah satunya kemampuan dalam menggunakan e-bisnis atau teknologi informasi. Selain itu, mereka yang memiliki kemampuan mengakses pendanaan baik pinjaman maupun bantuan dari pemerintah mampu bertahan sampai sekarang ini. Maka dari itu, pihak yang memberikan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS agar pelaku usaha lebih mudah mengakses pendanaan dan bantuan. Ini juga salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Karena untuk selama ini untuk izin usaha itu selalu melalui desa. Karena sekarang sistemnya online, itu harus diinformasikan ke masyarakat khususnya untuk para pengusaha atau pedagang gitu. Izin melalui yang online gitu. Harapan untuk setelah ini mudah-mudahan izin melalui online semakin banyak dan bermanfaat untuk para pedagang. Oke, untuk kegiatan KKN STISIP Bina Putra Banjar ini mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 16 September. Jadi selama 1 bulan. Ya, dilakukan memang kami ada beberapa tema, banyak tema yang kita ambil, terutama tema yang paling penting yang kita ambil adalah untuk pemulihan ekonomi. Karena memang pada saat ini banyak UMKM yang memang terdampak COVID. Sehingga kami lebih memfokuskan kegiatan KKN ini untuk membantu pemulihan ekonomi. Dan juga ada kemarin KKN kami bekerjasama dengan Polres untuk vaksinasi. Jadi ada satu kelompok yang memang bertugas untuk membantu petugas vaksinasi dalam hal pendataan peserta vaksinasi. Untuk kegiatan hari ini, karena memang banyak sekali pengusaha yang memang belum punya legalitas ya, sehingga kami berinisiatif untuk kelompok 1 ini inisiatif untuk pendampingan mengenai pembuatan nomor induk berusaha. Yang memang nomor induk berusaha ini sangat wajib bagi UMKM, yang mana apabila UMKM ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan BPUM, UMKM tersebut harus mempunyai NIB atau UMK, sehingga dengan latar belakang tersebut kami kelompok 1 berinisiatif untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, sehingga hasil output kegiatan ini yang tadinya tidak punya NIB jadi punya NIB. Untuk kegiatan KKN di masa pandemi ini memang agak sedikit ada tantangan mungkin ya, tantangannya karena memang yang pertama kita tidak bisa banyak mendatangkan peserta, itu tantangannya. Sehingga ada beberapa kegiatan KKN yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Dan ini kegiatan yang secara berkelompoknya gitu ya. Jadi mungkin ke depannya mudah-mudahan kita bisa mengundang banyak peserta dengan dengan tempat yang lebih besar lagi, karena memang yang penting kapasitas ruangannya tidak terlalu penuh mungkin ya untuk kegiatan perkumpulan atau orang-orang yang berkumpul di dalam satu ruangan, sehingga nanti pesertanya bisa lebih dari 10, bisa dari puluhan gitu ya. Jadi lebih banyak nanti masyarakat yang menerima manfaat dengan adanya kegiatan KKN ini. Kami di sini memberikan pendampingan untuk pembuatan OSS atau UMK atau NIB. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan dapat digunakan nanti untuk sebagai keperluan pengurusan perizinan, terus legalitas usaha dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini kebetulan sekarang kan perizinan itu melalui OSS ya secara online. Mudah-mudahan mereka nanti legalitas formal untuk kegiatan berusahanya dilengkapi. Sebagai contoh kan ini sekarang banyak bantuan
pemerintah itu memberikan bantuan dengan syarat mempunyai UMK, terus mempunyai NIB, nanti bisa digunakan untuk persyaratan mendapat bantuan dari pemerintah, seperti itu. Di samping sekarang kan ada Perpres 14 juga, untuk semua penerima bantuan wajib mempunyai sertifikat vaksin. Nah, jadi di samping itu harus mempunyai sertifikat vaksin, harus mempunyai UMK atau NIB untuk menerima bantuan dari pemerintah. Rata-rata ini masih sekitar 80% yang sudah punya. Nah, yang 20% ini baru menggunakan SKU. Nah, kebetulan SKU ini kan diterbitkannya oleh desa dan kelurahan. Nah, lebih bagusnya itu oleh UMK. Kalau UMK itu resmi dari kementerian. Nah, kalau SKU itu hanya sebatas surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan. Jadi lebih bagusnya melalui OSS atau UMK. Seperti itu. Nah, ini untuk sosialisasi, kebetulan setiap tahun kita sosialisasi dan kami sudah menerbitkan setiap tahun itu 90 orang untuk UMK dari program DAK yang diselenggarakan oleh Dinas KUKMP Kota Banjar. Kebetulan besok kita juga akan ada di bulan Oktober kalau nggak salah, kami mengundang 30 UMKM untuk pembuatan UMK secara gratis. Saya sangat mengapresiasi dari rekan-rekan mahasiswa STISIP membantu masyarakat untuk proses perizinan UMK, karena tidak semua masyarakat di sini mengerti ya, apalagi ini menggunakan sistem. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pengusul dari UMK. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya dari Dinas KUKMP terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh STISIP Bina Putra atau mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan KKN ini. Muhafid, Harapan Rakyat, Banjar.